Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Cindy Aulia berdiri dengan NPM 2409-1043. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang students performance in exam dataset. Yang pertama itu ada fungsi pelindung program. Nah, inti dari codingan ini adalah berfungsi untuk mencegah error sejak awal. Intinya, kode dibuat agar tetap aman ketika persist kecil dan berbeda. Nama kolom tidak rapi, file CSV belum bersedia, kolom wajib hilang, nilai ujian tidak valid atau jumlah data type kelas terlalu sedikit. Fungsi ini menjaga program tetap stabil sebelum masuk ke PCA dan model prediktif. Kemudian di codingan yang kedua itu ada akuisisi dan validasi data. Nah, inti dari akuisisi dan validasi data ini adalah bagian ini membaca file CSV-nya, menampilkan data awal, merapikan nama kolom, memeriksa kolom wajib, memastikan nilai ujian berada pada rentang 0 sampai 100, menghapus data duplikat, lalu membuat target performance level dari rata-rata math score, reading score, dan writing score. Intinya, tahap ini memastikan data sudah bersih, valid, dan siap digunakan untuk PCA serta analisis model. Kemudian, di sini ada file Excel-nya. File Excel-nya ini, sampel datanya ada 30. Gendernya, prediction-nya ada PL, ML, BC, ADCE. Mungkin saja bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok di sini kan? Perkenalkan, nama saya Cahaya Indah Purnamasari, NPM 2409-1060. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar variabel numerik, yaitu net score, reading score, writing score, dan average score. Nah, pertama, program membuat matriks korelasi menggunakan fungsi core method Pearson. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel dan heatmap agar hubungan antar variabel lebih mudah dibaca secara visual. Kemudian dibuat tabel kekuatan hubungan yang mengurutkan pasangan variabel berdasarkan nilai korelasinya. Nah, semakin mendekati angka 1 atau minus 1 berarti hubungan semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti hubungan semakin lemah. Nah, tujuan tahap ini adalah mengetahui variabel mana yang saling terhubung kuat sehingga dapat memberikan informasi penting mengenai performa akademik siswa. Nah, tahap 4 yaitu processing untuk PCA. Pada tahap berikutnya dilakukan processing sebelum PCA atau principal component analysis. Nah, PCA membutuhkan data numerik dengan skala yang sama. Oleh karena itu, variabel kategorikal seperti gender, race, lunch, dan test preparation course diubah menjadi bentuk numerik menggunakan one-hot encoding. Sedangkan seperti nilai matematika, membaca dan menulis dinormalisasikan menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seimbang. Nah, selanjutnya kita ke Excel. Pada dataset ini terdapat 30 sampel data yang terdiri dari 3 variabel input, yaitu study hours, attendance, dan assignment. Sedangkan variabel targetnya adalah S dengan nilai 1 untuk lulus dan 0 untuk tidak lulus. Nah, metode yang digunakan adalah logistic regression, yaitu algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi dua kelas, yaitu lulus dan tidak lulus. Nah, untuk memprediksi status kelulusan berdasarkan jam belajar, kehadiran, dan nilai tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Indah Devi Daulay, NPM 2409-1061. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yang kelima, yaitu dengan judul PCI atau PCA dengan eigenvalues dan eigenvector.
pada bagian ini atau pada tahap kelima ini, evaluasi komponen PCI di tahap kelima ini, coding ini berfungsi untuk mengukur kekuatan informasi dari setiap komponen PCI. Di sini kita menghitung eigenvalue values untuk melihat seberapa besar variasi data yang ditangkap, serta membuat share plot dan kumulatif variance plot. Grafik ini membantu kita menentukan secara objektif jumlah komponen terbaik yang cukup untuk mewakili keseluruhan data asli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tahap ke-6, yaitu dengan judul visualisasi PCI 2 dimensi untuk pengenalan pola. Pada tahap ke-6 ini, coding ini berfungsi untuk memetakan data ke dalam grafik scatter plot 2 dimensi menggunakan PC1 dan PC2. Tujuannya adalah untuk pengenalan pola, kita mengelompokkan data berdasarkan tingkat performa siswa, yaitu at risk, moderate, dan strong. Jika kelompok warna pada grafik terlihat terpisah dengan jelas dan tidak menumpuk, artinya variabel data kita memiliki pola pembeda yang sangat kuat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil Excel-nya. Di dataset sheet 1 ini, inti data mentah awal dari 30 sampel data siswa. Isinya profil siswa atau age, indikator proses belajar atau studi, course, attendance, achievement score, reading score, writing score, dan nilai target asli. Atau math score. Selanjutnya di sini ada hasil prediksi atau di sheet kedua. Intinya evaluasi keakuratan model random forest. Isinya ada nilai matematika asli atau actual math disandingkan langsung dengan nilai tebakan model atau predicted math. Kolom error menunjukkan selisihnya. Semakin mendekati 0 berarti model semakin akurat. Selanjutnya di sini ada sheet ketiga atau fitur importance. Intinya faktor utama penentu nilai matematika siswa berdasarkan analisis algoritma. Hasil urutan kontribusi ada attendance 32%, tingkat kehadiran paling berpengaruh, studi horse 28%, durasi jam belajar mandiri. Selanjutnya ada achievement score 18%, nilai tugas harian. Selanjutnya yang terakhir ada faktor pendukung minimal, kemampuan membaca 12%, menulis 7%, dan usia 3%. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumase, MPM 2409-1036. Baiklah, saya ingin melanjutkan yaitu nomor 7, PCI loading untuk menentukan variabel kuat dan lemah. Tahap ini bertujuan untuk melihat berapa besar peran kontribusi masing-masing variabel asli terhadap membentuk komponen dan komponen utama. Perhitungan nilai loading diperoleh dari perkalian antara eigenvektor dari akar dari eigenvalues. Ini mempresentasikan korelasi antara variabel asli dan komponen utama.
Klasifikasi. Nilai loading lebih besar 0,50 dikategorikan kuat. Variabel ini sangat dominan membentuk pola data. Yang kedua, nilai loading lebih besar 0,30 dikategorikan sedang. Nilai loading lebih kecil 0,30 dikategorikan lemah, kurang berkontribusi pada PCA1 visual. Visualisasi menampilkan horizontal bar chart berisi 15 variabel dengan nilai loading tertinggi. Yang selanjutnya, PCA bplot sederhana untuk membaca arah variabel. Bplot adalah visualisasi gabungan antara scatter plot, sebaran data prestasi, dan arah vektor variabel dalam ruang dua dimensi PCA ini. Yang pertama, scatter plot. Itu titik biru menunjukkan posisi setiap data sampel setiap reduksi dimensi dalam PCA1 sumbu X dan PCA sumbu Y. Vektor panah menunjukkan variabel asli, dibatasi hanya 10 variabel teratas agar grafik tidak terpenuhi. Cara membaca arah panah. Arah variabel dengan panah searah atau berdekat memiliki koreksi positif. Pola data mirip. Jika panah berlawanan arah 80 koleksi negatif. Jika panah saling tegak lurus 90 derajat, variabel tersebut tidak koreksi. Panjang panahnya semakin kuat pola kontribusi atau pengaruh variabel terhadap PC1 dan PC2. Baiklah, selanjutnya ini 30 sampel data algoritma Redcast. Quality layanan, harga terjangkau, promosi, kepercayaan merek, kepuasan, frekuensi langkah jumlah, target, hasil data. Ini rumahnya jelek. Kalau kaya aku mau. Tahu ya maksudnya. Sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Di sini NPM saya 2409-1057. Di sini saya akan menjelaskan nomor 9 hingga nomor 11. Nah, nomor 9 ini kita akan menjelaskan rekomendasi variabel berdasarkan koleksi dan PCA. Nah, kekuatan hubungan itu sama dengan kuat. Sering melabel korelasi, ambil pasangan variabel yang berhubungan kuat. Misalnya, match, score, pitch, reading, score sama dengan 80, 0,82. Lalu kekuatan loading PCA sama dengan kuat atau sering melabel PCA, diambil variabel yang loadingnya tinggi di PC1 atau PC2. Artinya variabel ini tidak paling menentukan bentuk grafik PCA-nya. Lalu lanjut kita
Lanjut ke PD PD data frame atau gabungan semua baris baris jadi satu tapi tabel rapi. Apa di display tabel 4 baris 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 satu koperasi kuat, baris kedua koperasi lemah. Caranya tabel ini menjawab variabel mana yang layak diprioritaskan. Kita pakai dua bukti koperasi ini buat hubungan langsung PCA, buat kontribusi ke pola utama yang kuat keduanya sama dengan paling kuat. Lalu kita akan menjalankan jalan lagi menuju ke nomor 10, menjelaskan nomor 10 yaitu model yang relevan untuk berkembang. Nah, catatan kritikal ini untuk model pendidikan performan level kolom nilai ujian harus dikeluarkan karena target para momen ini level dibentuk dari mark score. Nah, jika nilai ujian dipakai sebagai fitur, modal mengalami target like guide. Nah, target volume ini daftaran hitam, kolom nilai ujian sama dengan performance level dibuang dari fitur. Kenapa? Karena target dibentuk dari rata-rata nilai. Kalau dipakai dia akan bocor. Ini poin kritikal banget. Nah, lalu predicative operator columns ini sisa kolom fitur yang dipakai sisa data latar atau getter. Lanjut model prepor course ini atur kolom numerik pakai numerik transformer, kolom teks pakai kategorical itu satu jalur rapi. Model kandidates ini 4 konteks model di dalam copy letter. Lalu bahasa lins ini cuma nebak kelas mayoritas buat pertandingan paling bawah. Regret model linear gampang diinterpretasi. PCA sama dengan ditambah log rate dibuang dimensinya lalu baru diprediksi. Random forest model non-linear buat perbandingan. Untuk urutan model yang paling di atas ini pemenang kunci pakai balance akurai, bukan akurai biasa biar adil kalau kelas yang nggak seimbang. Output display tabel perbandingan 4 model sama dengan ditambah 5 metrik baru paling atas yaitu recommend model kita latih tanpa nilai ujian biar adil. Kita adu 4 model pakai Chrome validate. Pemenangnya dipilih dari balance. Nah, baik, nanti kita akan menjalankan ke tugas nomor 11. Nah, 11 alasan rekomendasi akhir. Tujuannya ini final range.
bikin tabel keputusan ditambah alasan ditambah bukti. Buat kesimpulannya ini, final reviewnya ini dibikin 4 baris keputusan finansial. Strukturnya sama, rekomendasi, atasan, data perdukungan. Isi 4 rekomendasi pakai nilai ujian buat PCA, eksplorasi, alasannya dia indikator utama, bukti 5 koperasi di atas. Pakai koperasi variabel loading PCA tinggi, alasannya dia tuh membantu PC1, PC2, buktinya 10 lihat dan teratas. Untuk prediksi buang nilai ujian, alasannya hindari misalnya itu untuk bukti daftar fitur yang dipakai dan dibuang. Baik, begitu saja. Nanti kita akan masuk ke dalam Excel-nya. Di sini karena dia error, jadi tidak bisa berjalan. Lalu kita akan masuk ke dalam ini dari Excel-nya. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.